Apa maksud dari ayat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha? Dalam Al-Quran terjemahan itu ditemukan terjemahannya, dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Nah, di benak sebagian orang mungkin agak janggal karena ayat ini terdengar seperti sewenang-wenang. Seperti Allah itu senang-wenang. Allah itu hanya akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan hanya akan menyiksa siapa yang dikehendaki. Jadi kalau kita tidak dikehendaki untuk diampuni, maka kita tidak akan pernah diampuni, kan seperti itu. Terlihat seperti senang-wenang gitu kan. Padahal maknanya tidak sewenang-wenang gitu. Padahal ada makna yang lebih mendalam yang kerap kali tertinggal di benak manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Syarawi, justru kehendak Allah dalam mengampuni dan menyiksa seorang hamba itu berkaitan erat dengan kehendak seorang hamba. Jadi berkaitan erat dengan kehendak seorang hamba. Bagaimana maksudnya? Jadi Allah kan sudah menetapkan hukum-hukumnya, sunnah-sunnahnya di alam semesta ini. Di dalam Al-Quran disebutkan ya. Jadi kalau ingin diampuni oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang sholat, orang-orang yang zakat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang berbuat baik, yang zikir, istiqomah, dan lain sebagainya. Nah itu Allah menjanjikan ampunan kepada mereka semuanya. Orang-orang yang bertobat, istighfar, diberikan ampunan. Artinya untuk mendapatkan kehendak Allah, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, supaya Allah menghendaki untuk mengampuni dosa-dosa kita, maka kita harus memilih dengan kehendak kita menjalankan hal-hal yang membuat kita diampuni oleh Allah. Sedangkan sebaliknya, jika kita memang ingin dikehendaki untuk disiksa, ingin masuk neraka, ya silahkan pilih jalan-jalan yang membuat Allah murka. Kan seperti itu. Artinya tidak sewenang-wenang. Justru kehendak Allah itu berkaitan erat, ya, berjalan beriringan dengan kehendak seorang hamba. Itu oleh karenanya di dalam hadis qudsi itu kan disebutkan idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarrabal abdu ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Jadi kata Allah, jika seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal, maka Allah mendekat kepadanya satu hasta. Jika seorang hamba mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depat. Jika seorang hamba datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Artinya kuncinya itu ada pada diri kita lebih dulu. Jadi kalau kita ingin didekati oleh Allah atau ingin dekat dengan Allah, maka kita harus lebih dulu mendekati Allah. Maka Allah akan memberikan balasan yang lebih, akan menyambut dengan balasan yang lebih mulia dan lebih tinggi, seperti itu. Nah, jadi kuncinya di kita. Oleh karena disebutkan dalam ayat lain, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku mengingat kalian. Artinya, jika kita ingin diingat oleh Allah, diketahui oleh Allah, kita harus mengingat Allah lebih dulu. Seperti itu. Jadi Allah tergantung kita. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ya kita dekati Allah lebih dulu. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, ingin dikehendaki untuk diampuni oleh Allah, maka berjalanlah di jalan yang membuat Allah menghendaki untuk mengampuni kita. Itu kan disebutkan ketika iblis mengatakan wa izzatika wa jalalik la ugwiyannahum madamat arwahuhum fi ajzadihim. Jadi kata iblis, dengan kemuliaan dan keperkasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan seluruh manusia selama arwah manusia berada di jasad mereka. Lalu apa kata Allah? Wa izzati wa jalali la ufiranna lahum madamu yastaghfirunani. Demi kemuliaan dan keperkasaanku, kata Allah, aku pun akan mengampuni mereka semuanya manusia selama mereka meminta ampun kepadaku. Artinya, jika kita ingin dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, maka mulailah dari diri kita lebih dulu, meminta ampun lebih dulu. Karena kita yang berdosa, kita memiliki dosa, maka harus dari diri kita dulu untuk meminta ampun, mengakui dosa dan bertobat. Maka Allah pun akan menghendaki. Karena Allah At-Tawwab, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Nah, jadi bukan semenang-menang. Ya, Allah itu Maha yang rahmatnya luar biasa. Bayangkan, hubungan seorang hamba dengan Allah itu sangat unik. Di dunia, hubungan kita dengan orang-orang penting itu sangat berbeda jauh dengan hubungan kita dengan Allah. Orang-orang penting di dunia itu kalau kita ingin bertemu misalkan presiden, raja, penguasa, pejabat, itu kita harus ada janji, harus ada izin, harus ada prosedur yang sangat panjang, ada tanggalnya, waktunya, ada durasinya, itu sangat ribet. Tapi Allah sebagai Tuhan, Allah justru menyiapkan waktu khusus untuk setiap hambanya yang ingin bertemu.
5 kali dalam sehari semalam. Bahkan Allah memanggil setiap 5 kali waktu tersebut. Subuh sudah ada azan, zuhur ada. Allah memanggil hambanya, silahkan yang mau datang kepadaku meminta apa saja, ada persoalan apa saja, silahkan. Bayangkan semua hambanya dipanggil oleh Allah. Bahkan jika 5 kali tersebut kurang, itu ada waktu-waktu lagi bonus. Ada sholat rawatib, antara subuh dan zuhur waktunya panjang, ingin bertemu dengan segera, ada sholat duha. Antara isya dengan subuh waktunya panjang gitu kan, ada sholat tahajud, sholat qiyamul lail, silakan. Bahkan 24 jam seorang hamba bisa menemui Allah kapan saja. Ada tidak di dunia ini seorang raja, penguasa, pejabat, siapapun yang pintunya terbuka 24 jam? Tidak ada, kecuali hanya Allah. Huwa Rabbul Izzah, Tuhan kita semuanya. Masya Allah, itu Allah. Bayangkan, hubungan dengan Allah itu benar-benar sangat luar biasa. Allah melebarkan rahmatnya, kasih sayangnya, tidak pernah sedikit pun Allah itu sewenang-wenang. Jadi seperti itu. Wallahu a'la wa a'lam.